Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Sri Kemala dengan NIM 2190302125 dari kelas B pagi. Di sini saya akan membacakan hasil buku kerja 10 dan 11 dengan judul buku kerja yang ke-10 yaitu Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Buku kerja 10 yaitu Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Unit usahanya kafe, kemudian produk atau jasanya makanan dan minuman. Di sini ada beberapa elemen, kriteria unjuk kerja dan batasan variabel yang ada pada tabel. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kemudian, kriteria unjuk kerjanya yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi dapat mencakupi tantangan yaitu cash flow. Kemudian sumber-sumber modal personal yang diidentifikasi itu dapat mencakupi sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Kemudian potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan, yaitu dapat mencakupi debt financing atau pembiayaan berhutang. Kemudian ada elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerjanya yaitu business angels yang mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Nah, kemudian yang selanjutnya jenis venture capital yang diidentifikasi itu dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan yaitu private venture capital company, kemudian public venture capital company, kemudian bank affiliate venture company. Kriteria unjuk kerja yang selanjutnya yaitu initial public offering diidentifikasi atau IPO di sini yang dapat memberikan manfaat yaitu pengakuan investor dan perubahan modal. Kemudian elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman dengan KUK-nya di sini ada bank komersial yang diidentifikasi sekaligus mempunyai karakteristik yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. KUK yang selanjutnya yaitu SBA Guaranteed Loan, memiliki karakteristik yaitu pinjaman SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Kemudian sumber-sumber pinjaman lainnya yang diidentifikasi dapat mencakupi teman dan keluarga, kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya, kemudian jaringan langganan peer-to-peer, kemudian organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Nah, elemen yang keempat ini yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan modal. Kemudian KUK-nya yaitu leasing atau sewa yang diidentifikasi, kemudian memiliki karakteristik keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka yang sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian KUK yang selanjutnya yaitu SBIR atau Small Business Innovation Research, and STTR yaitu Small Business Technology Transfer, dan grant programs yang diidentifikasi kemudian memiliki karakteristik yaitu program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Kemudian buku kerja yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya yaitu kafe, produk atau jasanya di sini makanan dan minuman. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kerjanya yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasarannya yang dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Nah, informasi tentang kebutuhan pasar ini dapat mencakupi informasi pasar komparatif,
apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kemudian kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya tren dan perkembangan pasar. Kemudian yang terpenting yaitu profitabilitas. Nah, jenis pemasarannya ini dapat mencakupi pemasaran langsung dan pemasaran ide. Kemudian yang 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Nah, potensi pasar baru ini dapat mencakupi e-commerce. Kemudian kontribusi pada bisnis ini dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Nah, 1.3 ini pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Nah, pendekatan ini dapat mencakupi keseluruhan yaitu function approach, mencakupi penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Kemudian ada institutional approach, yaitu supplier, produsen, perantara, pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Kemudian ada commodity approach, yaitu melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian ada managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Yang selanjutnya yaitu total system approach yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1 yaitu peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasinya. Nah, peluang pemasaran ini dapat mencakupi beberapa yaitu penetrasi pasar, di mana menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasar dalam segala segmen yang ada, kemudian membuat orang membeli jasa, pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Yang kedua yaitu pengembangan pasar. Menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Yang selanjutnya yaitu pengembangan produk. Dijual pada pelanggan dengan mengubah FAB, yaitu features, advantage, dan benefitnya dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. Kemudian 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang yang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis dan pelanggan saat ini. Nah, hasil evaluasi peluang ini dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, kemudian fleksibilitas yang memungkinkan adanya modifikasi ciri-ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingannya. Kemudian daya tahan bahan baku produk. Yang selanjutnya bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal. Nah, kemudian ada keamanan produk yang tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal. Yang selanjutnya yaitu kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudian mudah untuk ditangani. 2.3 yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran yang dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Nah, kelayakan finansial ini dapat mencakupi keseluruhan, yaitu faktor eksternal, baik kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan, dan undang-undang yang relevan. Kemudian ada biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Nah, di 2.4 yaitu kemungkinan strategi pesaing potensial, diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Kemudian strategi pesaingnya dapat mencakupi pemotongan harga dan kupon. 2.5 yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran ini dapat mencakupi top ranking topics dan new topics.
Nah, langkah yang ketiga ini yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis pada saat ini. 3.1 yaitu perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil kebutuhan dari peluang pemasaran yang layak. Nah, perubahan yang diperlukan ini dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif, end-to-end infrastruktur teknologi, pemasaran data, pemasaran dan analisis kepatuhan dan risiko merek. 3.2 yaitu perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Yang ini dapat mencakupi struktur fungsional organisasi dan organisasi lini dan staf. Kemudian 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, dapat mencakupi staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, dan pelatihan staf, termasuk training skills. 3.4 yaitu komunikasi kelayakan yang membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan. Di sini dapat mencakupi keseluruhan, yaitu jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Kemudian yang 3.5 yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru yang sudah diidentifikasi serta perubahan yang diperlukan. Itu dia hasil buku kerja 10 dan 11 yang sudah saya buat sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.